guys, udah bersama Bang Boy. Inilah video yang lagi viral tentang Trans 7 dan juga salah satu pondok pesantren. Kita bahas, kita kalahkan cara Trans 7 yang menampilkan berita yang seenak udelnya tanpa ada pertimbangan dari sisi santrinya. Kita bahas nih dia reaction. Oke. Ini tentang boykot langsung loh, boykot Trans 7. Sebab ini bukan lagi tentang mengkritik, ini sudah menciderai marwah pesantren, hoax, dan pencemaran nama baik ulama. Kok bisa acara sampah lulus sensor? Teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, kita tampilkan dulu, yaitu video dari Trans 7 yang akan kita bahas. Gue mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Manhana, manhana, manhana. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan roan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan, walau gratisan. Alhamdulillah, 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 all praise to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, kita bahas. Sebentar kita bahas sedikit sebelum Bang Boy tampilkan para alumni kiai, alumni pesantren ini loh. Gokil gak? Siapa-siapa aja ada satu orang yang akan membuat kalian tercengang. Dan harusnya Trans 7 ketika nonton video ini layaknya sih minta maaf sih. Oke. Perihal mengenai apa yang ditayangkan ini, inilah ketidakberimbangan informasi tersebut. Kenapa? Seolah-olah video ini memperlihatkan mereka itu sedang memihak para santri, yang seolah-olah mereka itu para santri sedang dijajah lah kata kasarnya ya. Sudah bayar uang pesantren, uang SPP, tapi tetap dijajah. Itu kan framing-annya. Yang Bang Boy sesalkan adalah kenapa nggak ditampilkan pernyataan dari siswanya. Apa yang mereka rasakan ketika mereka melakukan itu? Ya. Di poin, perhatikan, di poin ketika ada santri yang ngelap
daun. Emang dari sini apa yang kalian dapat semua? Apakah penjajahan? Coba jawab. Tidak. Bagi Bang Boy berarti ini didikan. Jangan bilang Bang Boy sebagai non muslim nggak tahu mengenai ini guys ya. Bang Boy 3 tahun tinggal di satu villa, ya. Kok dalam istilah kami namanya rumah pastori. Bang Boy, tugas Bang Boy adalah seperti ini, nyapu, nguruk-nguruk taman pagi-pagi harinya. Subuh-subuh itu doa, bangun doa subuh. Baru jam-jam 6 itu beberes pekarangan semua rumah. Beberes. Sampai taman-taman wajib bagus, bersih, dan sebagainya. Ketika salah, ada di satu momen Bang Boy dan teman-teman Bang Boy yang juga yang lain dikatain anjing loh. Apakah Bang Boy marah waktu itu? Enggak. Karena Bang Boy tahu itu didikan. Nah, ketika Bang Boy melihat ini seperti Bang Boy di zaman kemarin sebenarnya. Gak ada kepahitan, gak ada kebencian, semuanya ini bagian didikan yang memurnikan Bang Boy, karakter Bang Boy, kebiasaan buruk Bang Boy di proses ini, di tahap itu. Jadi tolong trans setuju ya. Tolong kalau buat berita itu yang sifatnya informatif, bukan penggiringan. Penggiringan tanpa adanya konfirmasi dari santri, ini udah kelewatan sih ya. Sempat aja kalian gak minta maaf, takutnya akan terjadi gesekan. Takutnya perihal jalan jongkok dan sebagainya, Bang Boy juga alamin. Di SMA Bang Boy adalah SMA Taruna Pekanbaru. Cek, pasti dikatakan Bang Boy adalah alumni SMA Taruna tamatan 2010. Paham banget kami didikan mengenai jalan jongkok. Kalau telat pasti jalan jongkok. Kalau makan lebih parah lagi, nasi bungkus sebelum makan tangannya nggak boleh dicuci, gesek-gesek ke lantai, harus makan pakai tangan. Sudah dialamin. Bang Boy yang bayar SPP-nya itu. Tapi apakah Bang Boy lapor polisi? Enggak. Karena Bang Boy tahu tujuannya adalah untuk didikan, ya. Sampai tanpa menampar loh, kata kasarnya. Udah Bang Boy lewatin. Jadi ketika di framing seperti ini, oh my god, ini pantas banyak orang yang terluka. Tapi sebelum kita menyaksikan orang-orang yang terluka, Bang Boy mau perlihatkan ini guys. Ya. Ini yang menghina. Ini santrinya. Kiai Haji Kafabih Makrus dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar Kiai, tapi mondoknya 1 hari saja. Aduh, udahlah, tersetuju udahlah. Jangan sampai masalah ini semakin keruh. Minta maaf kalian kepada seluruh rakyat. Minta maaf kepada pondok pesantren, minta maaf kepada para kiai. Pasti masalah ini selesai. Ya. Dan stop buat acara-acara demikian. Kalian dikasih akses loh untuk merekam semuanya. Mungkin kalian bilangnya tanpa narasi, oke, kalian rekam semuanya. Tapi kalian tambah-tambahkan narasi seperti itu, penggiringan. Wow, ini menimbulkan banyak reaksi loh ini ya. Nah, ya, ini semua narasi dari netizen yang muak, bukan malah mendukung kalian. Mungkin di era sekarang mungkin ada relate ya. Dikit-dikit kan viral, dikit-dikit kayak kasus terbaru. Ada anak murid yang merokok ditampar gurunya, ngelapor ke orang tuanya balik. Ya, untuk komplain, dan besoknya seluruh siswa juga mogok belajar. Ini kan didikan yang gemes banget asli. Oke, kita bahas lagi untuk orang-orang khusus santrinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Hamadullah
Mudir Ma'had Ali Asyamsuriyah, serta pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyyatul Ulum sekaligus alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri menyampaikan kecaman keras kepada Trans 7 dan seluruh pihak yang terkait terhadap segala bentuk pemberitaan, tayangan, dan narasi secara sepihak dan dangkal yang telah merendahkan lembaga pendidikan pesantren di Indonesia, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Narasi yang beredar termasuk mencitrakan pondok pesantren sebagai sarana perbudakan dan feodalisme atau memandang rendah hubungan santri dan kiai adalah bentuk kekeliruan fatal yang mencederai nilai luhur pendidikan Islam dan sejarah bangsa. Kami menuntut Trans 7 untuk meminta maaf secara publik atas narasi yang telah meresahkan dan mencederai jutaan alumni, santri, kiai, dan masyarakat yang telah menjadikan pesantren sebagai pilar pendidikan utama. Media seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi secara adil, berimbang, dan beretika. Kami sangat berharap Trans 7 dapat membuktikan diri sebagai lembaga penyiaran yang menjunjung tinggi keragaman pandangan dan menghormati nilai-nilai kebangsaan, alih-alih ikut serta dalam membentuk stigma negatif pada pondok pesantren. Kami akan terus memantau dan mengajak seluruh masyarakat, santri dan alumni pesantren untuk bersikap tegas dan kritis terhadap setiap upaya perendahan marwah pondok pesantren. Hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Bang Boy akan tampilkan banyak orang yang bersuara untuk Trans 7 ya. Kanggo Trans 7 jane apa to ya? Gawe berita kok ngawur temen karpet dhewe. Tim kreatifmu apa wis gak kreatif ta? Kok isone memframing pondok sing aduh saenake dhewe tanpa riset dulu. Awakmu memang tahu mondok? Apa memang ero kehidupannya pondok, ero kehidupannya para kiai, para santri. Kok iso gawe framing sing koyo ngono iku lho. Dan aku kepengin lho iki sing suara-suara gapel ini sapa jane sing ngomong iki ya. Ayo di-tag bareng-bareng. Iki MC niki lho sapa? Tim kreatif wis ora usah ndelok Trans 7. Wis gak usah ndelok TV liyane sing luwih berfaedah, sing luwih apik. Bukan hanya Kalau bisa tutup acaranya deh. Tutup. Bang Boy, sekali lagi, Bang Boy non-muslim, ketika ada kiai diperlakukan seperti itu, bahkan narasinya adalah kiai dikasih uang oleh santri, dan kiai makin lama makin kaya dan punya mobil. Emang kau pikir dengan membangun pesantren sebesar itu, dari awal dia nggak kaya? Ataupun kalau kaya pun, lalu kau anggap dia pejabat dan dia korupsi. Ingat, di pesantren itu bukan hanya tentang ilmu, di situ ada akhlak, karakter yang diperbaiki. Inilah salahnya persepsi dari para media ya. Mereka menganggap pesantren itu hanya untuk menimba ilmu. Udah itu aja. Padahal lebih dari itu pesantren. Makanya ini ada luapan emosi dari para santri yang gak terima, apalagi menyentuh kiainya loh, orang yang sangat dihormati. Bang Boy juga bahas juga loh ya, kasus Sahara. Makanya Bang Boy tahu banget arti menghormati kiai dari seorang santri itu seperti apa, tahu banget Bang Boy. Nah si Sahara itu kayak gak menunjukkan bahwa dia menghormati ada seorang kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tayangan yang di Trans 7 sangat memalukan. Sebagai bentuk kritik sosial justru dinilai menyudutkan budaya dan kehidupan santri di lingkungan pesantren. Dengan narasi yang sangat tidak berimbang serta berpotensi melecehkan pesantren dan para kiai.
Kami meminta Komisi Penyiaran Indonesia memberikan teguran keras terhadap tayangan yang dianggap mengabaikan etika, jurnalistik, dan tanggung jawab kultural. Maka bukan hanya teguran keras kepada tim editor segera untuk dipecat dari Trans 7. Boikot Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai akhirnya diboikot loh. Segeralah minta maaf. Anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Mas-mas sing gawe konten kaya iku mau, cobalah sampean mondok neng pesantren. Engko lak ro rasane sing dilakoni adik-adik iku ketemu kiai kudu jalan nunduk, sopan, cium tangan, ketemu menehi amplop. Iku adalah bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Amplop iku gak dudu apa-apa, iku adalah bisaroh, hadiah, dan gak ada salahnya. Ojo di framing seolah-olah kiai kayak amplop enak-enakan. Sampeyan gurung ngerti rekosone kiai ndidik arek-arek saiki, zaman saiki wis kaya ngene. Piye carane uripe lurus. Aku dhewe coba ora ketemu kiai, ora dididik. Mungkin wis nyembah wit utawa nyembah botol. Atau bahkan ceret nayang lah. Wis lah kabeh konten ngono iku diterusno. Yes. Hentikan, minta maaf, dan tolong tayangan yang seperti itu ditutup. Jangan lagi ditayangkan. Ya. Mungkin teman-teman semua udah banyak yang tahu ya apa yang sedang terjadi, bahkan masih hangat, masih baru. Ada stasiun TV, channel televisi Indonesia yang sudah cukup besar ya, dikatakan besar. Itu ada satu program dari TV tersebut yang dengan intonasi dan narasinya mengejek, menjelekkan, dan bahkan menghina yaitu terkait pondok pesantren dengan dengan intonasi dan narasi yang menurut saya itu nggak ada risetnya sama sekali, nggak ada konfirmasinya sama sekali, nggak ada izinnya sama sekali, sehingga efek dari disiarkannya program ini, khususnya di episode yang terkait pondok pesantren, itu memecah belah antar masyarakat, antar masyarakat dengan pondok pesantren. Jadi timbal baliknya atau efeknya ke pondok pesantren itu adalah sesuatu yang negatif. Bahwasanya yang kalian lupakan atau dari teman-teman televisi khususnya Trans 7, Anda melupakan peran sejarah dari pondok pesantren. Bahkan dikatakan pondok pesantren itu sudah ada 300 tahun sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka. Itu bisa diriset. Dan bagaimana perannya dari sebelum kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, itu ada peran pondok pesantren untuk negara Indonesia. Dan kalian tidak meriset itu, tidak mengingat itu, dan tidak memikirkan dampaknya dari siaran yang kalian siarkan di televisi. Teruntuk Trans 7, agar kalian tetap hidup, tidak diboikot, silahkan tanggung jawab, klarifikasi, dan minta maaf. Buat teman-teman semua, tolong dikawal, khususnya santri ya. Kita santri jangan sampai kita diremehkan, santri dipandang sebelah mata. Kita kawal bagaimana kasus ini selesai. Trans 7, tanggung jawab, klarifikasi, dan minta maaf. Gila, merinding loh Bang Boy. Bang Boy merinding loh guys, merinding loh. Ini baru santri, hormat dari Bang Boy kepada semua para santri yang begitu mencintai, menghormati kiai. Ya, karena Bang Boy juga lagi bahas masalahnya. Ada orang yang ngaku santri malah merendahkan kiai, bahkan cenderung memfitnah kiai. Kacau. Hormat, respect deh. Ayo Trans 7. Udah nonton Trans 7 yang menjelek-jelekan pesantren? Coba bayangkan ya, seorang kiai dengan ikhlas mengajarkan kepada
santri-santrinya yang ikhlas membimbing, mengajarkan santri untuk menjadi anak yang soleh, solehah, berguna untuk bangsa, menegakkan agama. Setelah TV nasional tidak riset bagaimana pesantren, bagaimana kiai, seharusnya sadar kita kalau mau riset pesantren, riset dengan benar, narasikan dengan benar ya. Kalau kita ngasih ke pacar, ke pejabat, itu tidak dipermasalahkan. Tapi seorang murid, santri ngasih yang gak seberapa ke kiai, masa itu dipermasalahkan? Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. By the way, Bang Boy dapat informasi ya, uang yang dikasih ke kiai itu pun bukan ditentukan harus segini. Kadang itu adalah uang sisa dari uang jajan mereka yang gak habis, dikasih ke kiai. Ada beberapa case seperti itu. Dan itu adalah cara mendidik ya, untuk kita nggak terlalu tergiur dengan dunia ini, tergiur dengan materi, dengan uang, dengan harta. Sampai mau nangis loh abang ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut, dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, inilah peringatan buat kita semua ya, bagi Bang Boy juga. Kalau buat konten sudah menyinggung mengenai keberagaman, ras, suku, agama, Bang Boy berusaha hindari. Bang Boy aja mikir-mikir tuh bahas ini ya. Soalnya ada salah satu teman Bang Boy dari YouTuber Nusantara juga, yang dia juga mondok di sini. Dan Boy, ketika Bang Boy pelajari untuk Bang Boy angkat isu ini, mohon maaf ya, Bang Boy juga pernah menjadi bagian dalam hal ini. Walaupun Bang Boy non muslim, sekali lagi Bang Boy pernah ngalamin, tapi di rumah pastori ya. Jadi semoga ini jadi pembelajaran, dan Trans 7 ingat, kalau masalah ini gak bisa kamu selesaikan cepat, Bang Boy akan terus buat konten seperti ini, menampilkan amarah rakyat, amarah dari alumni santri
yang hati mereka tersakiti akibat ulah kalian. Kalau kalian minta maaf tanpa hal-hal lain, tanpa embel-embel, Bang Boy janji ini adalah video terakhir untuk membahas ini. Thank you buat supportnya guys. Bye-bye.